gangguan tetap saya abaikan aja jadi. Iya, perwujudannya gunung genius. Akhirnya saya keluar darah. Dan berat banget dari situ. Mana pengen muntah. Jadi jangan sembarangan Jangan narik. sembarangan tarik aja. Kalau sekilas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau enggak, tapi itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel kita, channel Jaga Dimensi. Tempat kita ngobrol, tempat kita bercerita. Dan sekarang kita kedatangan tamu Mas Ari Al Mukarom dari Lembah Ciliwung. Nah, gimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah baik. Syukur kalau gitu ya. Kita mulai saja. Kira-kira apa nih yang mau Mas Ari bagikan nih biar teman-teman nanti yang lihat di channel Jaga Dimensi itu terinspirasi ya, untuk lebih berhati-hati di lingkungan-lingkungan yang mungkin tempat-tempat yang sakral atau angker yang perlu kita jaga, kita raksa gitu. Coba sekarang Mas Ari coba pembukaan dulu, kira-kira apa yang Mas Ari sampaikan pada teman-teman. Ya, jadi memang cerita tentang kejadian pengalaman saya pribadi. Ya. Saya itu mengalami sebuah kejadian yang dimana saat itu kalau misalkan saya tidak ditolong oleh Allah itu saya bisa udah nggak ada di dunia ini. Jadi Ya. singkat cerita sorenya itu kita bertiga. Ya. Nah, bertiga itu mau mencari ikan di Kali Ciliwung. Nah, udah gitu singkat cerita kita itu yang awalnya di titik sini itu kita nyebrang kali melalui jembatan. Ya. Melalui jembatan. Nah, udah gitu di situ kan keadaannya cuacanya kan hujan, gerimis gitu kan. Air Kali Ciliwung pun Keluar. agak besar. Agak besar. Jadi memang nggak terlalu besar tapi agak besar gitu. Nah, di situ ketika kita menjala dari ujung ke ujung itu, nah kita tuh dapat ikan kira misalkan setengah ember besar, Mas. Dapat ikannya karena kita ngerasa udah cukup. Ikan apa aja tuh kira-kira yang masih ada di Ciliwung itu ikan-ikannya jenis kalau seperti ikan bentur ya gitu, tapi kalau di Ciliwung disebutnya ikan genggehe. Terus ada ikan senggal gitu kan. Banyak lah ikan yang panjang itu kan, ada panjang kayaknya kita nggak tahu lah ikan apa namanya. Iya. Ikan gabus ada gitu. Nah, udah gitu sampai yang besar pun ada, Mas. Ya. Kita dapet di situ yang namanya ikan mujair. Nah, begitu kita dapat ikan itu, kita tuh langsung yang pertama tuh karena ada namanya teman saya namanya inisialnya A. Nah, si A itu dia orang Palembang, cuman dia udah lama di situ. Oh iya. Dia udah biasa berbaur sama air Kali Ciliwung, jadi dia tahu lah gitu sela-selanya gitu kan. Iya. Di air itu. Nah, dia nyebrang lah di situ duluan kan. Nyebrang yang misalkan dari tadi dianya titik di sini nih. Titik nyebrangnya di sini. Dia tuh nyampe ke seberang tuh sekitar 15 meter gitu. Jadi ngalun gitu set. Jadi nggak ngelawan arus dia. Dia ngelawan arus nyebrangnya. Nah, udah sampai dia nyampe di seberang. Arilah kan pengen nyebrang. Ari juga tahu, Ari so tahu aja gitu kan, nggak tahu pengalaman, belum pernah, itu pun baru sekali-kalinya ngalamin ngejaring di kali yang gitu besar gitu kan, kali gede baru pertama kali tuh nyari ikan ngejaring kayak gitu. Nah, Ari yang belum punya pengalaman untuk menyeberang kali yang begitu besar gitu kan, Kali Ciliwung.
memberanikan diri lah Ari. Dari tepi itu Ari langsung loncat ke tengah. Kenapa langsung loncat ke tengah? Karena pikiran Ari itu semakin kita jauh bisa cepat nyampe gitu kan. Iya. Bisa nyampe, ternyata salah di situ Mas. Nah, Salah. Setelah mulai kejadian. Nah di situ begitu Ari pas loncat dari tepi ke tengah itu, air tuh di dalam tuh deras Mas. Jadi di dalam bawah air itu. Di dalam bawah air itu deras Ah. banget itu air. Udah mah dalam, Nah, si air deras, gitu kan? nah, Karena kan kalau misalkan kita lihat atasnya mah kan dia kayak ngalirnya biasa, tenang Iya, gitu ah. kan, gitu aja kan. Ternyata di dalam itu beda lagi Mas. Beda lagi itu di dalamnya. Yang Ari rasain tuh itu hari itu. Terus aja dibawa diombang-ambing itu sama si air tuh. Ari tuh udah nggak bisa kayak maju untuk ngalun ke tengah kayak yang seudah Ari gitu. nah, Kayak si A itu nggak bisa. nah. Terus gimana? Di situ Ari panik. Udah panik teh. Udah pokoknya udah nggak punya pikiran apapun di situ Ari. Udah aja ke bawah gitu sekitaran sejarak 20 meter. 20 meter kira-kira jaraknya Ari. Berada di tengah air kali Ciliwung yang begitu deras dan dalam. Nah, Nah di situ mungkin ada pertolongan dari Allah gitu kan. Untuk akhirnya badan Ari pun tergerak sendiri untuk Ari itu berusaha ke pinggir. iya. Dan Ari pun itu nggak sadar dalam pergerakan itu karena dalam pikiran Ari udah panik Udah panik pasrah we ya. udah panik pasrah itu mah, Nah, udah nggak ada mikir apa-apa lagi, udah panik aja gitu. Gimana sih kayak orang kecelakaan gitu, Iya. Dak, udah nggak ada pikiran kemana-mana kan gitu. nah. Terus Dan akhirnya kayak jadi si tubuh Ari itu kayak bergerak sendiri, dia tuh memaksakan ke pinggir. Nah pas udah mau sampai pinggiran kali itu ada batu sebesar ini Mas, nah, sebesar tangan itu. Kalau misalkan logikanya kalau misalkan batu segitu cuman hanya nempel di nah, cadas gitu kan, nah, nggak akan kuat menahan beban Ari yang segini berat gitu Ah. kan. Tapi itu pertolongan dari Allah, alhamdulillah Mas Ari di situ. nah. Ari bisa cengkram batu itu sekuat tenaga dengan dua tangan sekaligus itu kan. Pertama satu tangan, terus keduanya gitu. Nah Ari itu mencakar yang namanya di tebing itu kan, pinggir kali itu kan cadas ya, cadas Ya. itu kan percampuran pasir dan batu gitu kan. Sama Ari itu dicakarin Mas, dicakar dan akhirnya alhamdulillah Ari selamat. Ya. Naiklah Ari tak di pinggir sungai itu. Nah, lantas setelah kejadian itu, Ya setelah kejadian itu apa yang pengalaman yang dialami? kejadian itu udah gitu Ari lemes weh di Ya. pinggir itu di pinggir. Nah Ari disamperin langsung sama teman Ari yang satu lagi yang belum nyebrang kan. Ya. Kan kita bertiga kan awalnya yang belum nyebrang. Cina, aduh Cina, Ari Cina, alhamdulillah kamu teh masih bisa naik gitu kan. Sedangkan saya aja bingung harus gimana ngeliat kamu kayak gitu kan. Kata dia gini, badan kamu aja yang besar di air kayak gitu kan, bisa ke bawah gitu kan, apalagi badan saya yang kecil. Memang badan dia kan kecil gitu ya, dia malah ngomong kayak gitu. Kita juga mau bantuin bingung kan. Kata teman saya yang belum nyebrang satunya. Nah di situ saya teh merasa bersyukur alhamdulillah gitu kan, masih ada pertolongan dari Allah gitu. Iya, betul. Hari kalau misalkan bawa pali coba Hari udah ada di mana gua sekarang gitu kan. Ya, mungkin di Manggarai. Bisa jadi di Manggarai. Mungkin di Manggarai. Tapi di peristiwa kejadian itu apakah sudah ada ilamat atau pertanda atau apa segala macam? Udah nggak ada itu? Atau mungkin setelah kejadian istilahnya ada titik awal perubahan dalam dirimu? Belum, waktu itu hari sebelum kejadian itu teh
sempat mimpi sih, Ya. cuman dalam mimpi itu yaitu hari itu mimpi bertemu sama guru Ari, Ya. guru pesantren guru Ari waktu kecil. Oh, ya. Jadi dia sifatnya kita tuh sedang berpikiran bareng-bareng gitu kan sama guru itu. Nah di situ tuh tapi posisinya guru Ari tuh membelakangi Ari gitu kan di situ. Cuman mimpinya itu aja sebelum kejadian. Sebelum kejadian itu ya. Makanya setelah kejadian itu Ari terus keinget sama guru Ari, dan sapanya Ari temuin lah kemarin gitu kan. Ya. Guru Ari teh cerita-cerita gitu kan pengalaman Ari teh sudah nggak pesantren di sini teh pengalaman Ari teh gini gitu ceritain. Jadi kejadian tenggelamnya itu hikmahnya adalah supaya kita untuk lebih hati-hati dengan air yang tenang di sungai, entah itu sungai manapun ya teman-teman ya, itu entah sungai Ciliwung, Cisadane, yang istilahnya mungkin alirannya sampai sekarang kita tahu, bahkan Jakarta sendiri aja hampir setiap musim hujan itu pasti kerendam, Ya. istilahnya kan gitu ya. Makanya kita harus lebih hati-hati bagi orang-orang yang hobinya main di sungai Di sungai. atau main air. Ya. Ya untung aja malah Mas Ari ini tidak jualan air. Gitu. Nah setelah kejadian itu apakah ada pengalaman-pengalaman lain Mas Ari terkait dengan spiritual, pengalaman hidup yang istilahnya menjadi tonggak atau tolak ukur untuk kita menjadi lebih baik? Nah sebelum itu kejadian itu Ari itu sadar bahwa Ari itu masih ditolongin sama Allah gitu kan, berarti Ari kehidupannya harus lebih baik lagi. Ternyata tidak, dan masih seperti biasa gitu kan yang Ari lakuin teh. Nah gitulah gitu kan, istilah katanya yang tidak disukai oleh Allah gitu kan. Iya. Dan nggak sampai sekarang ini, kalau sekarang ini kan udah alhamdulillah gitu kan. Ya mudah-mudahan Nah, menjadi tumaninah, Ya. istiqomah kedepannya menjadi yang lebih baik. Iya, kalau sekarang kan sedikit-sedikit kan Ari udah bisa merubah dari itu ibadah sholat gitu kan, ngaji, Ya. terus berkumpul dengan orang-orang yang memang apa ya, Ya satu sama arah lah gitu, yang baik yang lah. baik-baik Ya. gitu, nggak kayak dulu kan. Kalau yang dulu kan kita berkumpulnya itu dengan orang yang minum-minum, orang yang Ya intinya kalau berkumpul dengan orang minum-minum juga sebenarnya nggak masalah tadi. Cuman kan kita jangan ikut ke bawah. ya, Karena kita mengingatkan orang yang minum, kamu untuk berhenti kan nggak mungkin. ya, Itu hak mereka. Tapi intinya kita jangan ke bawah. Silahkan, enggak segala macam. Intinya kita ngasih contohnya nggak usah. Bukan dengan menegur, tapi kita ngasih contohnya aja. Ya sudah, kita lebih baik mangga, kita lebih baik menghindar dengan cara pelan-pelan. Kan mungkin begitu. ya, Intinya kan setiap orang punya haknya masing-masing. Kalau kita mau ekstrim dalam konteks saya nggak mau ini, takut ada beberapa orang yang tersinggung. ya, Kan gitu. Ya istilahnya mungkin pengalaman dari perubahan jati diri segala macam mungkin sekarang ya, menjadi apa ya, berubah arah menjadi arah yang baik. Ya kan itu semoga nanti akan menjadi keberkahan buat Mas Ari sama keluarga. Intinya kan tujuannya itu. ya. Jadi jangan sampai istilahnya kita pernah ngaji, kita pernah belajar ngaji di pesantren segala macam, ya kan? Tapi ternyata kita masih melakukan hal-hal yang kalau dibilang dilarang. Ya. Tapi sebenarnya kan kalau masalahnya semua kembali kepada manusianya sendiri. Iya. Itu kan pilihan, ya kan? Mau pilihannya mau arah mana, silahkan. Ya gitu kan Mas Ari ya. Sekarang Mas Ari menjadi lebih baik, sebenarnya sudah mulai, mungkin yang kemarin saya dapatkan dikit teman-teman, Mas Ari ini juga sudah mulai membuka kesadarannya, Ya. kan, kesadarannya sendiri. Ya, walaupun istilahnya orang ngaji apa segala macam, tapi kalau kesadaran dirinya tidak terbuka ya apa percuma. Ujung-ujungnya orang pintar ngaji, orang rajin ibadah segala macam, tapi mohon maaf masih suka dengan melihat
apa yang seksi-seksi, bujur yang bohai atau pantat Ya, yang bohai itu ya, kan ya. ya sama saja percuma gitu kan. yang kayak angka Ya. 6 gitu 6. Jangan dibahas ya gitu. Intinya yang seperti itu. Iya. Ya kan? Itu mudah-mudahan seperti itu. Ya. Kedepannya kita seperti itu. Walaupun kita nggak munafik ya teman-teman ya. Kita laki-laki ya mohon maaf. Istilahnya kadang-kadang nyolong-nyolong matanya itu loh, yang di sudut mata kan kadang-kadang nyolong. Lihat nih, kalau di apa? Ada yang lewat kita lihat terus liatin kan malu juga kalau yang lain. Tapi kan Iya. pura-pura di sudut mata ngelirik. Ya. Nah sekarang baik lagi ke kejadian Ya. yang tadi. Silakan lanjutkan Mas Ari. Jadi setelah hari mengalami seperti itu, nah kita tuh pulanglah ke rumah gitu kan, Iya. bertiga. Sampai yang teman Ari yang berdua itu bilang ke istri Ari kayak gini, Neng, alhamdulillah si Akang ngasih selamat. Kalau misalkan gak selamat mak, ini udah jadi janda sekarang teh. Kak. Otomatis kan kaget istri. Emang kenapa gitu kan? Iya, itu Akang kamu itu udah terbawa arus Kali Ciliwung. Kan. Kita pun bingung mau menyelamatinnya gimana gitu kan. Itu ya, yang udah gitu sampai tetangga-tetangga pun yang mendengar kan, otomatis kan mendengar karena banyak yang bercerita lah gitu karena kesini. Dan ada satu orang situ yang menyampaikan ke Ari, menyampaikannya gini, makanya Kang, lain kali mah memang kalau Kali Ciliwung mah banyak yang ngomong agak ini apalah angker gitu. Kenapa disebut angker? Ya jadi kalau misalkan bukan orang sini itu pasti ada aja dia entah itu yang jahil atau gimana gitu kan. Gitu. Jadi mitosnya di situ masalah apa ya? Mitosnya di sekitar sungai itu seperti itu gitu. Ya gitu. Jadi kalau bisa kalian bukan orang situ ya hati-hati lah kalau di Kali Ciliwung gitu. Ya, Jangan benar. sembarangan, mungkin ada terlalu sembarangan gitu kan. Ya, intinya kan mungkin ada banyak kemarin kita ingat teman-teman ada anak yang tenggelam sampai meninggalnya di daerah Sukasari, tapi juga masih di Kali Ciliwung teman-teman. Yang ada beberapa masyarakat menceritakan bahwa sebelum tenggelam itu segala macam itu kalau orang sudah bilang sompral atau Ya. bahasanya juga jaga, akhirnya ya kalau kita tahu bahwa itu anak kecil, tapi kan itu terjadi juga. Hukum alam itu tidak memandang anak ataupun yang dewasa. Yang dewasa. Akhirnya, nah ini begitu juga dialami oleh Mas Ari. Contohnya juga sama, saya gitu. Saya pun tidak berhati-hati, tidak misalkan nyebrang itu udah aja langsung nyebrang karena keseruan di situ. Tapi balik itu kita nggak ingat kepada Allah, nggak bergantung, nggak baca Bismillah atau gimana gitu, langsung Iya. nyebur aja kalau ada gitu kan. Iya. Karena kita kan mikirnya wah seru nih kalau nyebrang gitu, udah makin Iya, nyebrang aja gitu. betul. Nggak tahu gitu kan ke depannya Nggak gimana. ada tekniknya. Iya gitu. Ya kan, intinya kan kita harus hati-hati walaupun di dalam kali atau segala macam. Kemarin juga ini rekan kita juga sempat itu main di kali, tapi kalinya jauh. Ya. Kebetulan dia main di Kali Cibarang yang dulu pernah menenggelamkan satu desa. Menenggelamkan satu desa itu malah dipakai mainan oleh teman kita. Kebetulan teman kita sekarang menjadi kameramen. Oh. Ya, ada lagi nggak Mas Ali kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh teman-teman ya, selain pengalaman entah itu mistis atau apa, mangkat deh. Ya, Pengalaman jadi- kita buka-bukaan aja. Jadi lebih kalau misalkan pendapat saya kalau di kali itu lebih berhati-hati lah kalau bisa. Yang sejago-jagonya berenang di kolam kotak air yang diam gitu pun dia ketika berenang di Kali Ciliwung yang airnya besar dan dalam gitu, dia pun pasti nggak sanggup mas. Iya. Nggak Ya karena sanggup. kita nggak tahu ada beberapa mungkin Ya, kecuali memang yang sudah kesalahan-kesalahan terbiasa dia lain. yang terbiasa dia suka berenang di situ gitu kan. Orang situ mah kan pasti udah pada paham dia. Ya,
Maksudnya mungkin kontur dasarnya sudah apa, ini seperti apa, ini Iya. kan terbiasa ya. Tuh Nah ada satu lagi cerita Mas ya di Kali mungkin Ciliwung itu juga. ini aja itu kita lanjutkan di sesi kedua ya. Oh ya. Ya kan mungkin teman-teman cukup sekian dulu terkait dengan apa tenggelamnya Mas Ari Mas Ari. di dalam di Sungai Ciliwung. Ya kan cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Mas.